warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah maghrib dan juga ngaji bareng bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami sebagai pembawa acara membawakan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu laporan ngaji bareng Samara, dan juga jadwal pekan depan Ustadz yang akan isi ngaji bareng Samara. Kemudian yang ketiga yaitu acara inti dan juga tanya jawab. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Maka memasuki acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu laporan ngaji bareng Samara. Saldo sampai hari ini sebesar 1.252.500 rupiah. Dengan rincian donasi masuk sebesar 1.652.500 rupiah, dikurangi donasi keluar sebesar 400.000 rupiah. Semoga amal jariah para dermawan, para muslimin dan juga donatur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hartanya berkah melimpah, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk jadwal pekan depan, Selasa depan, yaitu Ustadz Ibni Sarif dengan tema Tafsir Al-Quran Surat At-Taubah ayat 17 sampai 18. Kemudian acara inti yaitu ngaji bareng Samara bersama Ustadz Musojen dengan tema Sejarah Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla wa ba'd. Jamaah yang kita muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah bagi kita mengkaji sejarah yang paling baik untuk dikaji, paling utama untuk kita ketahui, yaitu bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dengan maksud bagaimana nanti kita bisa menerapkannya, bisa mencontohnya di dalam kehidupan nyata kita. Karena tidaklah ada manusia yang layak untuk kita contoh setiap perkataan dan perbuatannya kecuali Rasulullah SAW. Terkait peristiwa hijrah yang akan menjadi materi kita pada kesempatan malam hari ini adalah materi
yang termasuk materi besar dalam tema sirah, karena hijrah ini nanti adalah titik balik di mana Allah membalik kondisi kaum muslimin yang semula mereka lemah di dalam berdakwah menjadi kuat, dan Allah menangkan di atas musuh-musuhnya. Dan tentu peristiwa ini juga termasuk peristiwa yang paling penting. Mari telah kita sedikit sampaikan bagaimana ini peristiwa penting, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang langsung dihadiri oleh musuh bebuyutan umat manusia, iblis tanpa perwakilan. Iblis ikut campur langsung pada peristiwa ini karena kekhawatiran dia ketika Rasulullah Muhammad SAW berhasil untuk pindah dari Mekah ke Madinah, akan mengkhawatirkan terkait bagaimana menangnya umat Islam, perkembangan ya dakwah Islam ini. Jamaah yang kita muliakan, peristiwa hijrah tentu tidak bisa terlepaskan dari kisah 6 orang yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana mereka pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Para anak-anak muda, disitulah kemudian terbuka hati mereka ketika mendengarkan dakwah, karena mereka adalah kaum yang lelah dengan pertikaian, yang lelah dengan peperangan. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menyatukan. Jadi anak-anak muda itu nyaris Pak, lelah dengan peperangan. Yang biasanya semangat dan hobi perang itu rata-rata orang tua, mohon maaf. Kenapa? Kalau orang tua itu hidup jauh lebih lama, punya kedudukan, punya harta, punya wilayah yang harus teritorial wilayahnya harus dijaga. Begitu pula keinginan untuk merampas harta orang lain, merampas wilayah orang lain, biasa terjadi. Sehingga anak muda ini ketika mendengarkan dakwahnya Rasulullah tertarik, maka muncullah kemudian bai'ah Aqabah yang pertama, kemarin telah kita sampaikan. Muncullah bai'ah Aqabah yang kedua. Dan poin daripada bai'at di Aqabah yang kedua adalah kesiapan dari orang-orang Madinah untuk menerima Rasulullah SAW dan orang-orang yang akan berpindah dari tempat di mana mereka tidak mampu untuk menampakkan keislaman. Mereka rela untuk menjamin keamanan walaupun harus dengan nyawa dan harta mereka. Setelah dirasa kuat jamaah, tempat untuk berhijrah itu dirasa sudah siap, SDM-nya sudah matang. Karena memang penyiapan SDM ini kurang lebih antara 1 sampai 3 tahun jamaah. Bahkan diutus langsung delegasi dakwah yang paling kita sebutkan Mus'ab bin Umair, sampai ketika itu nyaris pintu orang-orang Madinah, dalam artian rumahnya orang-orang Madinah itu tidaklah ada kecuali terdengar bunyi suara Al-Quran. Menandakan apa? Mayoritas orang-orang Madinah, Aus atau Khazraj sudah memeluk agama Islam. Ketika SDM sudah kuat, maka beberapa sahabat mulai duluan untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW tidak langsung untuk hijrah. Beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu Rasul melakukan suatu tindakan itu atas perintah dan atas daripada apa? Arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hawa nafsu beliau. Bahkan saudara-saudara seiman dengan beliau, orang-orang muslim di saat itu, para sahabat itu hijrah
Karena beberapa alasan memang. Yang pertama, mereka tidak lagi mampu menampakkan ibadah di tengah orang-orang musyrik. Yang kedua, karena ilahul musyrikin, bagaimana orang-orang musyrikin menyakiti kaum muslimin sudah mulai terang-terangan. Penyiksaan mereka sudah mulai terang-terangan. Caci makian mereka sudah mulai terang-terangan. Caci maki masih bisa bertahan, tapi ketika sudah beralih kepada penyiksaan sampai nyawa jadi taruhan, lah ini berat. Sehingga hal ini juga menyebab faktor utama kenapa kaum muslimin hijrah. Mereka pergi dari kota Makkah menuju Madinah untuk menyelamatkan keimanan. Kisah bagaimana para sahabat ketika mereka hijrah. Berapa sahabat ketika mereka menyelamatkan iman kemudian hijrah, sebagaimana Abu Salamah itu beliau hijrah ke kota Madinah bersama dengan istrinya Ummu Salamah dan anaknya Salamah. Inginnya hijrah bareng sak keluarga coba. Karena mereka bilang kita tidak bisa terus mempertahankan keimanan di sini, kita pergi. Dinaikkan onta istrinya dan anaknya, begitu pula beliau. Pemandangan ini dilihat oleh kabilah istrinya. Jadi polemik. Kenapa mereka tidak mengizinkan untuk anak mereka, anak perempuan mereka, karena termasuk anggota kabilahnya, dibawa pergi oleh suaminya. Nah, ini sisi buruknya juga Pak. Kemarin pernah kita sebutkan bagaimana sisi positif daripada unsur ta'assub, fanatisme kabilah. Salah satu unsur negatifnya begini, kadang suami tidak memiliki kekuatan ketika bertentangan dengan keinginan kabilah Pak. Jadi suami itu kalah sama suara terbanyak dari kabilah siapa? Istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya ditarik oleh keluarganya, tidak boleh ikut suaminya. Sedih Abu Salamah. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain memotivasi, kalau memang istrinya tidak boleh, anaknya harus boleh. Akhirnya kemudian datang kembali membawa merebut paksa anaknya Salamah. Di pemandangan itu yang terjadi Pak, rebut-rebutan anak ben iso di bawah hijrah. Yang tangan satu dipegang oleh keluarga istrinya, ibunya, tangan satunya dipegang oleh tangan siapa? Bapaknya. Tarik-tarian. Itu kalau tidak ada yang ngalah, kalau kita baca kisahnya itu bisa putus tangan anaknya. Akhirnya tidak tega dari keluarga ibunya. Nah, memang dari keluarga bapaknya sudah nggak terima, istrinya diambil secara paksa, sudah anakku tak ambil ganti. Akhirnya dilepaskan anaknya, hijrah berdua, anak dan bapak. Bisa bayangkan betapa sedihnya hati seorang wanita, suaminya tiada, anaknya nggak ada Pak. Anak yang dia cintai pergi meninggalkan bersama dengan suaminya. Ini Ummu Salamah tiap pagi dia pergi ke satu tempat menangis meratapi apa? Kepergian suami dan anaknya sampai menjelang sore Pak. Tiap hari. Ummu Salamah itu selalu menangis, ingat-ingat suaminya sama anaknya. Akhirnya keluarga besarnya nggak tega. Kloter berikutnya baru diizinkan Ummu Salamah menyusul suami dan anaknya. Katanya betapa berat perjuangan mereka. Perjuangan mereka dalam meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana perjuangan sahabat yang lainnya. Seperti Suhaib Ar-Rumi yang mana meninggalkan semua harta yang dia miliki, datang ke Mekah tidak punya apa-apa, pulang mau bawa apa-apa, orang Quraisy tidak mempersilahkan. Akhirnya ditarik paksa hartanya, silahkan pergi tanpa harta. Jika memang itu pilihannya, pilihan itu diambil oleh Suhaib Ar-Rumi jamaah. Suhaib Ar-Rumi ngambil pilihan itu, dia pergi ke Madinah tanpa bawa sepeser harta pun, ditinggalkan semuanya, diambil orang Quraisy secara paksa.
barokah niat dia yang tulus, keinginan dia bagaimana menyelamatkan iman, Allah turunkan ayat. Aminan nasi mayashtari. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Aminan nasi mayashtari batigha wajah. Aminan nasi mayashtari nafsa batigha amadatillah wallahu raufun bil ibad. Dan ada di antara manusia yang dia menjual dirinya demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Syekh Ar-Rumi. Allah turunkan ayat berkaitan dengan beliau. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Poinnya apa? Hijrah itu tidak mudah. Kata hijrah diambil secara bahasa maknanya taroka, meninggalkan. Makanya nanti ada kalimat hajar, bukan dihajar, hajar. Yaitu bagaimana suami menghajar istri, meninggalkan atau mendiamkan istrinya. Itu merupakan bentuk dari takdib, meluruskan perangai dan menjadikan istri beradab ketika istri nusyus. Istri melakukan apa? Kesalahan, yang kesalahan itu apa? Nusyus itu irtifa minal ard. Jadi tanah yang harusnya rata tapi meninggi. Ya, ada gundukan tinggi itu namanya nasyaza. Jadi kalau ada wanita yang seharusnya dengan suami itu taat mulai meninggi, sudah mulai ketaatannya hilang dari dirinya kepada suaminya, berarti istri telah nusus kepada suami, tidak lagi taat kepada suami. Bagaimana menjadikan istri tadi beradab? Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama diberikan nasihat, tahapan kedua dihajar, ditinggal, dibiarkan, tidak tidur satu ranjang, pisah ranjang sementara, bukan cerai, agar istri tahu kesalahan. Itu tahapannya. Nah, jamaah yang kita muliakan, hijrah itu secara syar'i yaitu berpindah dari darul kufur, tempat kekafiran, menuju tempat keimanan, yang mana bisa mempertahankan eksistensi ketaatan dan iman jamaah. Itu secara istilah syar'i, karena memang para sahabat dan Rasulullah meninggalkan kota Makkah itu karena menyelamatkan iman. Tapi tentu makna hijrah itu kalau kita nanti mengkaji di kitab-kitab hadis, terutama di awal pembukaan hadis Nabawi, hadis Arba'in Nawawiyah, ada tema pertama tentang hijrah, tentang niat, yang juga ayat hadisnya berkaitan tentang hijrah. Ada juga nanti hijrah juga berkaitan bukan hanya sebatas dari tempat ke tempat. Hijrah dari kebiasaan menuju kebiasaan, bisa bermakna hijrah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan juga bisa bermakna hijrah. Terkait hijrah ini jamaah yang kita muliakan, bagaimana Allah menegaskan bahwa hijrah adalah peran Allah. Kita sampaikan di awal bahwa Rasulullah hijrah menunggu perintah sinten? Allah. Maka bagaimana Allah mengizinkan kepada Rasulnya untuk berhijrah dengan tawaran bantuan langsung dari Allah. Ya, hijrah itu nanti tawaran bantuannya langsung dari Allah. Ini tidak main-main, Pak. Hanya siapa yang berhijrah, maka Allah akan siap membantu orang tadi. Allah sendiri menyampaikan, illa tansuruhu faqad nasarallah. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi, ini kalimatnya sebenarnya agak tegas, Pak. Ancaman. Jika kalian tidak mau menolong dia Rasulullah SAW, faqad nasarallah, pasti Allah akan tolong. Dalam surah At-Taubah bermakna jika memang para sahabat waktu itu tidak mau menolong nabinya, maka Allah sendiri yang akan menolong nabinya. Ini menandakan Allah tidak butuh kita.
Justru kita butuh kepastian status di hadapan Allah. Maka kita menolong Nabi kita. Maka kita menolong agama kita. Karena kita butuh keselamatan nanti di hadapan Allah, jemaah. Karena pasti Allah akan tanya. Dari awal Allah menolong nabinya, dalam kondisi lemah, yang mana nanti endingnya dalam ayat ini Allah menjelaskan, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Adalah Allah jadikan bendera kalimat orang-orang kafir itu berada di bawah dan kalimat Allah itu berada di atas, menang. Endingnya adalah kemenangan. Jamaah yang kita muliakan, orang yang meninggalkan satu kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik bisa dikatakan hijrah. Maka saya tanya, dari hal yang kecil tadi itu saja, meninggalkan kebiasaan, mudah maupun susah? Jenengan punya komunitas buruk, ingin pindah memiliki komunitas baik, mudah atau susah? Susah. Betul Pak, susah. Punya pekerjaan, ngapunten, yang pekerjaan itu identik dengan sesuatu yang haram, pindah mencari pekerjaan baru, saya tanya, mudah atau susah? Punya pasangan yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, mencari pasangan baru, mudah atau susah? Mudah, ada yang mudah. Ternyata lihat pasangan mudah, pilihannya angel. Tidak ada yang mudah, jemaah. Hijrah itu tidak ada yang mudah. Maka kenapa nanti ada orang-orang yang mereka tidak mampu berbuat baik, menzalimi diri mereka sendiri, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh para malaikat, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah melalui perantara para malaikat, zalimi anfusihim, kondisi mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Bisa? Orang itu yang bagaimana? Orang itu orang yang tidak mampu untuk berpindah, Pak. Tidak mau pindah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Tidak mau berpindah dari tempat yang buruk mencari tempat yang baik. Pokoknya untuk menjadi lebih baik nggak mau. Nanti para malaikat bertanya, "Qalu fima kuntum?" Kok kondisi kalian bisa begini? Dulu ceritanya gimana di dunia kok bisa begini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Apa kata mereka? Dulu kami ini orang yang lemah. Di dunia ini kami dulu orang yang lemah. Nah, orang lemah itu potensi maksiat, Pak. Itu. Misal dia punya sekelompok pertemanan, circle-nya orang-orang tukang mendem, Pak. Ngapunten nggih. Orang-orang tukang mendem, dia ada di situ. Itu temannya sejak kecil, sejak lama, berpuluh-puluh tahun. Dia ikut di situ. Ya. Kalau dia lemah secara secara pengaruh kepada teman-temannya tadi, ya biasanya dia digerus, Pak. Ayolah, cobalah dikit, gitu. Lama-lama ikut juga nama mboten. Ya. Atau misal gampangan di satu pekerjaan itu sudah terbiasa korupsi, misal biasa banget, terbiasa korupsi. Dia orangnya idealis, tidak mau, bagus dia, Pak. Saya pokoknya tidak mau yang seperti itu. Tapi sendirian, Pak. Kanan kirinya semuanya ngambil hak yang bukan miliknya, ngambil harta yang bukan miliknya, semuanya. Sehingga dia mau mengerjakan sesuatu itu ya, itu
bayang-bayangi was-was Pak. Khawatir nanti dikira cupu, bahasanya anak muda Pak, ya kan? Dikira mata-mata tukang lapor ya toh, sok bersih dan lain sebagainya. Terus piye ya koncoku kabeh ngono ya kan, temanku semua begitu, akhirnya ikut ketut juga Pak. Mudah betul. Makanya orang-orang lemah itu potensi maksiat. Contoh lainnya misalkan orang lemah di negara orang-orang kafir misalkan, kebiasaan mereka antara laki-laki wanita bercampur, maka nggak ada pernikahan, hubungan badan hal yang wajar. Dia tinggal di wilayah seperti itu, nggak mau pindah, nggak mau nyari komunitas untuk menguatkan iman dia. Di situ dia merasa nyaman. Kira-kira tergilas juga apa badan? Lambat laun, berat Pak. Ya, akhirnya lemah itu kadang-kala menghantarkan kepada maksiat. Jawaban malaikat apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat tanya, bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak mau hijrah ke sana? Bukankah rezeki Allah lapang? Kenapa kamu tidak mau pindah? Kenapa Pak? Kira-kira ada kekhawatiran akan masa depan. Biasanya itu alasan. Nanti aku pindah, piye ya bisnisku? Ngulang meneh sejak awal Pak. Tinggal di satu wilayah sudah sukses bisnisnya. Pindah dia ke tempat lain, nyari link baru, mulai baru lagi. Mudah yang tadi atau buat yang baru Pak? Tinggal lanjutkan yang tadi tetap sukses, atau dia buat yang baru. Mudah yang sudah berjalan, tidak kesusahan. Tapi masalahnya dia susah untuk mempertahankan iman dah. Kayak gini Pak, berat atau betul Pak? Terus gimana? Pindah. Bukankah bumi Allah luas? Bukankah rezeki Allah lapang? Semua yang kita miliki cuma pinjaman Pak. Allah minjamkan kepada kita. Mudah nggak Allah berikan yang serupa? Mudah bagi Allah, tidak susah. Seperti Abdurrahman bin Auf itu hijrah, istrinya tidak mau dibawa, tidak boleh dibawa. Semua istrinya di Mekah Pak, hartanya semua di Mekah. Dia sudah kehilangan istri, keluarga, kehilangan harta. Hijrahlah dia ke Madinah, tidak punya apa-apa. Kalau bahasa kita masa depannya suram Pak. Tapi apakah begitu? Lihat, kalau untuk urusan hijrah langsung yang nolong sinten Pak? Allah. Langsung Allah Pak. Yang langsung bantu Allah. Makanya baru nyampe di Madinah, penawarannya apa? Satu, kayak kebun bagi berdua. Satu, istriku dua. Lihatlah di antara keduanya yang paling kamu suka yang mana, tak ceraikan untukmu satu. Nanti idahnya selesai nikahi. Langsung didapatkan tawaran apa? Kebun, harta, dan juga keluarga, yaitu istri baru. Ditolak sama Abdurrahman. Tidak mau. Tunjukkan saya saja pasar mana. Akhirnya dia mulai bisnis. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan keluarga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu jaminan Allah. Cuma yang kita muliakan ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi kita itu telah Allah turunkan dalam banyak ayat, termasuk ayat yang tadi kita bacakan. Ya, lihatlah bagaimana nabi itu berhijrah ke kota Madinah. Beliau orang terakhir setelah semua sahabat telah pergi. Tersisalah 3 orang. 1 Rasulullah, 2 Abu Bakar, 3 Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak pergi segera karena menunggu perintah Allah. Abu Bakar ini ingin segera pergi, sudah menyiapkan barang bawaan. Jadi setelah semua pergi 4 bulan setelah itu Rasul tidak segera pergi, masih di Mekah.
Abu Bakar sudah menyiapkan barang, Rasul memberikan apa? Ya, kalau bahasa kita mensepil lah. Ya, disepil sama Rasul. Kemudian Abu Bakar mendengarkan itu, ya Rasulullah, abi wa ummi, demi bapak dan ibuku ya, jadi tebusannya. Rasulullah ini seakan-akan menggambarkan ingin ditemani hijrah. Maka Abu Bakar kemudian menunggu saat yang tepat dan tidak langsung pergi karena dia tahu Rasul sepertinya ngajak dia hijrah bareng. Menunggu momentum yang tepat. Ya. Dan bagaimana permulaan Rasulullah hijrah? Nah, ini kita ceritakan awal ketika Rasulullah hijrah itu tidak mulus bagaimana pandangan kita. Makanya nanti kalau jenengan mau hijrah, ya, jadi sesuatu yang baik pasti ada halangan, ada rintangan, nggak mudah. Ya, pasti nggak mudah. Dari komunitas pasti nanti ada tawaran-tawaran keburukan-keburukan seperti yang biasa dilakukan. Lah Rasul ini ketika akan hijrah, orang-orang Quraisy itu sudah melakukan rapat di Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ini rapat khusus di Darun Nadwa. Ini tempat pembesar Quraisy mengadakan rapat, Pak. Mereka rapat di situ. Setelah rapat, mereka persilahkan orang-orang masuk. Ketika akan mulai rapat, mereka persilahkan orang-orang masuk. Sampailah ketemu ada orang tua dari Najd. Orang tua dari Najd ini siapa? Di depan pintu ditanya, bapak dari mana? Dari Najd. Kami mau rapat. Apa kata orang tua tadi? Biarkan aku masuk. Kemudian dia menampakkan kewibawaan. Orang-orang Quraisy akhirnya mempersilahkan laki-laki tua dari Najd itu untuk masuk. Kenapa? Ketika dia mengaku dari Najd, orang-orang Quraisy itu menganggap Najd itu banyak lahir orang-orang cendekiawan dan banyak lahir pemikir-pemikir hebat. Padahal yang datang waktu itu orang tua tadi itu yang mengaku dari Najd langsung iblis, Pak. Menyerupai laki-laki tua. Akhirnya ikut rapat di tengah orang-orang Quraisy. Di situ ada pembesar Quraisy, ada Abu Jahal dan kroco-kroconya. Rapatlah mereka rundingan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan Muhammad ini? Abdul Asyid mengatakan, gimana kalau kita usir dia dari tengah-tengah kita? Diusir wes, ben. Mau dia mau kemana silahkan. Urusan kita selesai dengan dia. Kita tidak lagi mikirin dia. Kata iblis, orang tua tadi, ini bukan pendapat yang baik. Kalau engkau usir ini Muhammad, kamu tahu karakternya Muhammad. Kamu tahu bagaimana orang ini. Dia punya punya karismatik dan punya kewibawaan di tengah kaumnya. Wong kita ini tahu di Mekah saja dia mampu menghimpun massa. Dan rata-rata loyalis, Pak. Siap berkorban demi Rasulullah. Nanti kalau dia menghimpun massa, menghimpun kekuatan besar, kalian akan khawatir dengan Muhammad. Kekhawatiran mereka gini, Pak. Orang Quraisy itu sejak jauh-jauh mereka mengkhawatirkan itu. Orang Quraisy itu biasa berdagang ke Syam. Kalau mereka ke Syam pasti lewat Madinah. Kalau sampai Muhammad ini pergi ke Madinah, kata mereka, dikhawatirkan wilayah jalur perdagangan kita dikuasai oleh Muhammad dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kalau kita pergi ke sini nanti ke Syam melewati Madinah, mengkhawatirkan keamanan kita. Kayak namanya perdagangan itu pasti yang dicari jalur teraman. Gini apa buatan? Jenengan sempat baca buatan? Kapal besarnya Israel dibaca oleh Yaman ya. Mana beritanya? Kira-kira ngulangi lagi napa mboten, Pak? Kira-kira Israel ngulangi lagi napa mboten lewat jalur itu, Pak? Tak berani, Pak, lawannya militer. Ya berat, masih jadi jalur lain. Makanya perdagangan itu yang dicari adalah keamanan. Ini enggak aman. Kalau nanti Muhammad dibiarkan, kita nggak aman melakukan perdagangan. Kemudian muncul orang yang kedua. Abul Bukhturi mengatakan, lek ngono,
penjara wae. Penjara aja dia, kurung aja dia di jeruji besi, biarkan dia di sini sampai mati. Sebagaimana dulu orang-orang penyair dikurung, dimasukkan di jeruji besi sampai mati. Biarkan, kita sudah tahu endingnya orang-orang seperti itu. Apa kata lelaki dari Najd itu? Tidak mungkin loyalis-loyalisnya Muhammad membiarkan. Tidak mungkin sahabat-sahabatnya Muhammad membiarkan. Pasti mereka akan mencari tahu keberadaan Muhammad dan menyelamatkan Muhammad. Tidak mungkin. Datang orang dan mengatakan, kalau begitu dibunuh saja. Apa kata iblis? Jangan. Kalau dibunuh pasti kabilahnya Muhammad menuntut balas. Ketika rundingan itu sudah tidak mendapatkan titik terang Pak, tiba-tiba di akhir itu muncullah Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kalau gitu bunuh saja. Tapi cara bunuhnya kita harus terlibat semua kabilah yang ada di sini. Jadi Muhammad nanti kita bunuh, kita sergap ketika dia istirahat. Semua lelaki di antara kita menghunuskan pedangnya, kemudian melemparkan pukulannya bareng-bareng ya. Jadi bunuhnya bareng-bareng. Nanti pasti kabilahnya Muhammad, kabilah Bani Hashim tidak bisa menuntut semua kabilah. Musuhnya sak Mekah Pak. Musuh sak Mekah piye? Nanti pasti keluarganya Muhammad akan taslim nyerah. Kalau sudah begitu mereka akan menerima diat dari kita. Upeti pembunuhan. Jadi sejak zaman dulu kalau ada orang yang bunuh, kemudian keluarga memaafkan, ada bayaran upeti 100 ekor unta. Diat. Ya, upeti kurang tepat ya. Diat. Pembayaran diat. Nanti kita pasti tidak akan ada punya pilihan kecuali keluarganya Muhammad menerima diat dari kita. Akhirnya itulah yang dipilih dan dikuatkan oleh laki-laki dari Najd tadi, mbah-mbah itu. Ini pendapat terbaik. Sejak dulu Abu Jahal itu sama kayak iblis Pak. Nah, ini contohnya ini, Abu Jahal kayak iblis ini. Waduh boloni. Nah, akhirnya Rasul mengetahui kabar ini dari siapa? Lawannya Nabi itu kabarnya sinten Pak? Kabarnya sinten? Jibril langsung pusat, Jibril langsung turun. Banyak nanti dari kisah. Bahkan istrinya sendiri itu sampai terheran-heran. Ya Rasulullah, kok kamu tahu? Seperti kisah bagaimana Ibunda Hafsah diberikan janji oleh Rasulullah ketika ada masalah. Apa kata Rasulullah? Ini masalahku denganmu, jangan sampai Aisyah tahu. Rahasiakan masalah kita berdua. Bocor halus Pak. Bocor ternyata Ibunda Hafsah nyeritakan kepada Ibunda Aisyah. Rasul tidak tahu Pak kisah itu. Allah menurunkan ayat. Makanya Nabi mengatakan, kamu ceritakan kepada Aisyah. Ya Rasulullah, kok kamu tahu? Langsung dari sini Pak, langsung turun ayat. Dalam surah At-Tahrim nanti jangan baca ayat 3. Ini bagaimana Allah menceritakan tentang percakapan antara Ibunda Hafsah dengan Ibunda Aisyah. Nah gitu juga. Ketika mereka berbuat makar kepada Rasulullah, langsung Jibril datang ngasih kabar, jangan tidur di rumahmu malam ini. Jadi malam itu Rasul akan dibunuh Pak, itu rumah sudah dikepung kondisinya, sudah terkepung, tidak bisa keluar dari manapun. Ini kalau secara ilmu, kalau bahasa kita tuh ilmu kemiliteran itu, kesempatan untuk lari 0% Pak. Gimana mau lari? Terkepung sudah semua. Mau lewat sebelah utara tidak bisa. Kecuali mungkin kalau bahasa kita duduk tanah lewat terowongan bawah tanah. Kira-kira begitu lah. Orang mumbul itu tidak mungkin Pak. Karena semua pemuda-pemuda sudah menyergap rumah Rasulullah, mengepung. Maka ketika Rasul keluar rumah, Rasul membaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Kim innaka laminal mursalin ala siratim, sampai bacaan apa? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, sambil beliau ambilkan debu di tangan kemudian
dilemparkan ke mata orang-orang tadi nggak kelihatan, Pak. Oh inilah, ini bantuannya dari siapa, Pak? Nggak mungkin. Tapi kalau Allah langsung bantu meripun, Pak? Yang tidak mungkin menjadi mustajab kalau sudah Allah bantu. Kalau ada hambanya meminta langsung mustajab, Allah bantu. Hanya hijrah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang membantu. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu, Allah akan bantu langsung. Sampai beliau keluar dari tempatnya, kemudian menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dimulailah pada malam itu pemberangkatan Rasulullah, ya, berangkatnya Rasulullah dengan Abu Bakar keluar dari kota Makkah. Dan cerdasnya Rasulullah, beliau itu orangnya pandai siasat, paham strategi. Mekah ke Madinah itu kan arahnya ke utara, Pak. Kan arahnya utara. Kan utara. Tapi jalannya beliau enggak ke utara. Jalannya ke selatan. Ke bukit, ke Gua Nawa, ke Gua Thur, itu kan selatan Mekah. Jadi beliau jalan ke selatan, kemudian memutar, tidak melewati jalan pada umumnya. Belum melewati pedesaan-pedesaan, bahkan melewati pinggiran-pinggiran pantai, tidak agak jauh dari pantai, melewati hampir dekat kepada pantai. Belum melewati jalan-jalan yang tak lazim dilewati ketika pergi ke Madinah. Ayo orang Quraisy itu mencari Rasulullah nggak ketemu, Pak. Ketika mereka ini kemudian sadar bahwa Nabi itu ada di Bukit Thur, dikejar ketemu mboten. Ini pertolongan yang kedua. Allah turunkan tentara-tentara yang tidak kelihatan. Nanti kalau jenengan buka tafsir, ya tafsir itu nanti salah satunya adalah bagaimana Allah membantu Rasulnya ketika di Gua Thur. Padahal kalau orang kafir itu mau lihat ke bawah, gini aja, Pak, nengok ke bawah itu udah kelihatan bawahnya. Ya. Yang kelihatan siapa? Dua orang langsung. Abu Bakar dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Maka waktu itu Abu Bakar nangis, Pak. Kenapa engkau menangis? Rasul memberikan motivasi, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah turunkan ayat berkenaan ini, Pak. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini kondisi yang seharusnya mereka sudah kena, tapi karena Allah bantu, selamat. Makanya dalam hijrah itu banyak bantuan Allah Subhanahu wa taala. Monggo di azan ini. Alhamdulillah jemaah sekalian, memasuki sesi tanya jawab. Monggo mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, monggo terkait dengan hijrah ataupun yang lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya. Jadi yang hari ini baru ramai para mujahidin Palestina yang membaca bacaan min baina aydihim saddan min khalfihim saddan, dan kalau mereka meluncurkan roket untuk menghancurkan tank-tanknya orang Yahudi hari ini. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya Ustaz untuk memakai ayat ini supaya tidak terlihat? Bahkan hari ini juga banyak, ternyata bukan hanya saat perang, saat ketemu tilang juga membaca bacaan membaca ini saja, sehingga polisinya tidak bisa melihat dari ya itu saja. Tapi saya ketilang. Tapi alhamdulillah selamat ya. Berarti podo aja. Dalam kondisi terdesak sebagaimana yang dalam Rasulullah SAW, dengan keyakinan dan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan apa yang kita sebutkan tadi Allah menolong. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tentu juga dalam kondisi yang harus kita pahami. Ya. Pertolongan itu tidak datang cuma-cuma, Bapak. Bagaimana tidak datang cuma-cuma? Pertanyaan saya,
jenengan mau Allah tolong, kira-kira kalau ingin dapat ikan, mancing dapat ikan, itu kayaknya ada umpan buatan Pak? Ada. Lah umpane nopo? Ya, betul tuh. Kira-kira Allah tolong Rasulnya dalam kondisi apa Pak? Sedang terdesak boleh hijrah, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong para mujahidin karena mereka berjihad. Apa yang mereka perjuangkan? Agama Allah. Dan ini dekat dengan pertolongan Allah. Ketika mereka mengamalkan ayat tadi dengan bagaimana mereka mengamalkan sebagaimana Rasul dulu mengamalkan, inilah yang dipelajari dari sirah. Bisa dipraktekkan, bisa. Dan buktinya diperhatikan oleh para mujahidin, kelihatan tidak kelihatan. Tapi kok ayatnya tak wacora mempan Ustaz. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, kamu sedang ngapain dalam kondisi sebagaimana mereka itu ataukah tidak? Ya, pertolongan Allah itu kan berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira demikian Ustaz. Ya, tapi kalau jenengan amalkan, ya ini monggo aja kalau mau ngamalkan. Ya. Tapi tentu nanti pengamalan ayat itu juga tergantung dengan keyakinan kita terkait apa? Ayat tersebut. Kira-kira demikian Ustaz. Ini sering ngelihatin hancurnya tank Merkava ini. Israel. Enggak yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kan tahun baru Masehi. Nggih. Karena ada 25 Desember ya dari Natal. Nggih. Umat Islam itu kebanyakan Natal mengucapkan Selamat Natal. Hari Natal dan tahun baru. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan hari raya kepada agama lain, ini hari raya itu harus dipahami dulu. Hari raya itu adalah syariat agama, dan agama-agama itu juga punya hari raya, kan ngoten Pak? Kalau syariat agama, syariat kita tidak diperbolehkan untuk mentolerir syariat yang lain. Islam itu toleransi, ya, toleransi. Tapi toleransi itu bukan masuk dalam ranah apresiasi. Ketika memang tidak boleh toleransi, ya gambaran gampangnya ngeten Pak. Kalau kita makan mie ayam, itu enaknya campur saus dan sambal. Okay. Ketika ada orang makan es krim dikasih susu, enak Pak. Jenengan memaksa orang makan es krim dikasih saus sambal Pak, cocok banget. Ketika saya maksa harus kamu kasih itu, kamu kan harus toleransi, apa yang kamu makan harus dirasakan oleh dia. Tidak jadi Pak. Atau dulu sebaliknya, susu dituangkan di mie ayam, yang mau makan sini Pak, di sini Pak, nanti bisa dicoba. Mie ayam buatan kasih sambal, buatan kasih saus, kasih susu. Dalam ranah syariat yang itu syariat mereka, silahkan dikerjakan. Kita nggak akan ganggu Pak. Kita tidak akan mengganggu toleransi umat muslim. Kita tidak akan mengganggu mereka. Silahkan kamu beribadah sesuai dengan keyakinan. Tapi jangan paksakan kita untuk masuk ke wilayah kamu. Kira-kira demikian jawaban simpelnya Pak. Karena memang itu merupakan bagian daripada syariat mereka. Jadi hemat saya, ya, kita sebagai muslimin ini ranah akidah, maka kita selamatkan akidah kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi masih ada waktu 6 menit untuk yang mau bertanya. Ada kaidah menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.
Nah, mohon penjelasan terkait dengan kaidah tersebut berkenaan dengan materi pada malam hari ini, yaitu hijrah dalam arti luas, terutama hijrah dari sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita di masa-masa saat ini, baik dari sisi, terutama dari sisi sosial. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara eksplisit salah satu contoh kasus, tapi mohon penjelasan secara umum. Terima kasih. Ini masuk dalam kaidah fikih. Ya. Memang meninggalkan mafsadat itu ranah yang para ulama itu sampai memikirkan secara serius. Ya. Bahkan mereka juga memikirkan kalau ada mafsadat, ada kerusakan, boleh tidak meninggalkan kerusakan dengan mendatangkan kerusakan yang serupa. Nah, semisal dalam kondisi seperti ini, ketika seseorang tarkul mafsadat, meninggalkan sesuatu yang merusak, itu jauh lebih utama dibanding dengan apa? Mendatangkan maslahat. Kan ngoten. Ini ketika mafsadatnya itu jauh lebih besar daripada maslahat yang akan didapatkan. Contoh. Apunten niki ya. Ini kalau ngasih kasus kan harus dikasih contoh loh, Pak. Gitu. Contoh, misal Pak, mohon maaf nih. Ketika ada seseorang yang bekerja di ruang lingkup yang haram, misal jual beli apa? Babi misalkan ngoten. Dia emang pedagang babi misal. Kalau dia tinggalkan kerusakan ini, kan mafsadat, dia tinggalkan, mendapatkan maslahat, ya, untuk mendapatkan maslahat. Dia kalau meninggalkan ini nanti juga akan ada mafsadat yang akan dia dapatkan. Apa? Nanti anak istrinya makan opo? Kan nonton teman. Jenengan keluarin nanti kalau keluarnya tanpa perhitungan, nanti kira-kira anak istri dikasih apa? Justru yang muncul bukan masalah tapi nopo? Mafsadat. Dalam kaidah hijrah tadi kita sebutkan bahwa Nabi itu keluar hijrah dari kota Makkah ke Madinah menyiapkan apa? Menyiapkan apa? Sudah disiapkan semua. Maka panjenengan siapapun itu ketika akan keluar dari mafsadat, meninggalkan mafsadat, ketika maslahatnya itu pasti, Pak, pasti, ini maslahatnya pasti, maka mendapatkan itu jauh lebih utama. Oke, jauh lebih utama. Makanya kondisi per orang itu ya berbeda-beda, kira-kira demikian. Oke. Cukup. Ini tentang hijrah, insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya saya lebih ingin menyampaikan tentang gambar bagan bagaimana hijrahnya Nabi dengan proyektor. Kalau misal bisa dengan proyektor, di tempat saya ada proyektor, nanti tak bawakan, tapi bisa buat nempel mereka. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah bawa. Bisa. Nanti kalau saya nggak lupa mohon diingatkan. Ayo saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, kegiatan ngaji bersama pada malam hari ini memasuki acara yang terakhir. Sebelum acara yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Ustaz Rasul Zaid dan juga kepada jemaah saya
Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai catatan poin yang dapat saya catat tadi, bahwasanya hijrah itu memang untuk pengorbanan. Poinnya atau resikonya bahkan sampai nyawa. Resiko hijrah itu sampai nyawa. Walaupun harta ataupun tersakiti itu juga ada resiko, tapi resiko yang tertinggi dari hijrah yaitu kehilangan nyawa. Maka mudah-mudahan para sahabat, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW mendapatkan balasan yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memasuki ayat yang terakhir yaitu